Ada seseorang yang dipotong lidahnya karena ia sering memuji dan bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan syair yang sangat indah. Lalu siapakah dia? Dahulu kala ada seorang penyair hebat dan sangat terkenal, yaitu Syekh Farajdak. Ia selalu asyik memuji Rasulullah SAW, mempunyai kebiasaan melakukan ibadah haji setiap tahunnya. Suatu waktu ketika ia melakukan ibadah haji, kemudian datang berziarah ke makam Rasulullah SAW dan membaca qasidah di makam itu. Ketika itu ada seseorang yang mendengarkan qasidah, pujian yang dilantunkannya. Setelah selesai membaca qasidah, orang itu menemui sang penyair dan mengajaknya untuk makan siang ke rumahnya. Ia pun menerima ajakan orang tersebut dan setelah berjalan jauh hingga keluar dari Madinah Al-Munawwarah, sampailah keduanya di rumah yang dituju. Sesampainya di dalam rumah, orang tersebut memegangi sang penyair dan berkata, "Sungguh aku sangat membenci orang-orang yang memuji-muji Muhammad, dan kubawa engkau ke sini untuk kugunting lidahmu." Maka orang itu menarik lidah Syekh Farajdak lalu mengguntingkannya dan dia berkata nih yang mengguntingnya, "Ambillah potongan lidahmu ini dan pergilah untuk kembali memuji Muhammad." Maka sang penyair pun menangis karena rasa sakit dan juga sedih, tidak bisa lagi membaca syair untuk Sayyidina Muhammad SAW. Kemudian beliau datang ke makam Rasulullah SAW seraya berdoa, "Ya Allah, jika penghuni makam ini tidak suka atas pujian-pujian yang aku lantunkan untuknya, maka biarkan aku tidak lagi bisa berbicara seumur hidupku. Karena aku tidak butuh kepada lidah ini, kecuali hanya untuk memujimu dan memuji nabimu. Namun jika engkau dan nabimu ridho, maka kembalikanlah lidahku ini ke mulutku seperti semula." Syekh Farajdak terus menangis hingga tertidur dan bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW dan berkata, "Ku senang mendengar pujian-pujianmu, berikanlah potongan lidahmu ini." Lalu Rasulullah SAW mengambil potongan lidah itu dan mengembalikannya pada posisinya semula. Ketika sang penyair Syekh Farajdak terbangun dari tidurnya, apa yang terjadi? Mendapati lidahnya setelah kembali seperti semula. Allahu Akbar. Maka Syekh Farajdak pun bertambah dahsyat memuji Nabi Muhammad SAW. Hingga di tahun selanjutnya Syekh Farajdak datang lagi menziarahi Rasulullah SAW dan kembali membaca pujian-pujian untuk Rasulullah SAW. Dan di saat itu datanglah seorang yang masih muda dan gagah serta berwajah cerah menemuinya dan mengajaknya untuk makan siang di rumahnya. Syekh Farajdak teringat kejadian tahun yang lalu, namun ia tetap menerima ajakan tersebut, sehingga ia dibawa ke rumah anak muda itu. Sesampainya di rumah anak muda itu, Syekh Farajdak dapati rumah itu adalah rumah yang dulu pernah didatangi, lidahnya dipotong. Anak muda itu pun meminta Syekh Farajdak untuk masuk. Yang akhirnya ia pun masuk ke dalam rumah itu hingga mendapati sebuah kurungan besar terbuat dari besi. Dan di dalamnya penjaranya itu ada kerak yang sangat besar dan terlihat sangat beringas. Maka anak muda itu berkata, "Engkau lihat kerak besar yang di dalam kandang itu? Dia adalah ayahku yang dulu telah menggunting lidahmu." Maka keesokan harinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubahnya menjadi seekor kerak. Dan hal yang seperti ini telah terjadi pada umat terdahulu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Falamma atau an ma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin." Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, "Jadilah kalian kerak yang hina." Kemudian anak muda itu berkata, "Jika ayahku tidak bisa sembuh, maka lebih baik Allah matikan saja." Dari kejadian ini, jelaslah bahwa sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang suka memuji Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena pujian kepada Nabi Muhammad SAW disebabkan oleh cinta dan banyak memuji kepada Nabi Muhammad SAW, berarti pula banyak mencintai beliau. Dan semakin banyak orang yang berzikir, bersalawat dan memuji Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan semakin menjauhkan kita, wilayah kita, dan wilayah-wilayah sekitar dari musibah, dan digantikan dengan curahan rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini diambil dari almarhum Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa.